بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض جناحك للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kajian kita di pagi hari ini, kajian tafsir dalam seri Beginilah Al-Quran Mengajarkan Kepadaku atau Beginilah Al-Quran Membimbing Aku. Kita berhenti pada pertemuan yang lalu pada pelajaran ke-12, yaitu jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Hari ini kita akan dalam pelajaran ke-13 kita akan membicarakan mengenai sesuatu perangai mulia yang Allah perintahkan agar kita memiliki perangai. Al-Quran mengajarkan pada kita agar kita selalu bersikap tawadhu, rendah hati. Tawadhu itu lawan katanya al-kibir, sombong. Merintahkan, menganjurkan, mengajak agar kita selalu memiliki sifat tawadhu, rendah hati, dan menjauhi sifat sombong. Bahkan Allah Azza wa Jal mendidik, membimbing langsung nabinya Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, seperti ayat yang saya baca tadi dalam surat Hijr maupun dalam surat Syu'ara. Dalam surat Hijrnya Allah membimbing Sayyidil Wujudi Muhammad agar beliau bersikap tawadhu di hadapan kaum mukminin. Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Bersifat rendah hatilah engkau wahai Muhammad terhadap kaum mukminin. Dalam surat Syu'ara, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." 215 Syu'ara, yang pertama Al-Hijr 88. Dua ayat ini Allah memerintahkan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi agar bersikap tawadhu, bersikap rendah hati terhadap kaum mukminin. Karena itu kemudian kita akan baca ayat-ayat yang berkaitan dengan ini dan bagaimana Allah selalu menekankan agar manusia memiliki sifat semacam ini. Saat dalam surat Al-Furqan, saat Allah ingin mensifati hamba-hambanya yang dinisbatkan kepada Allah Ar-Rahman, ada 12 sifat yang indah dalam pegangan dalam kehidupan. Ketika Allah mensifati hamba-hambanya yang disebut wa ibadur rahman, pertama sifat yang disebut untuk mereka adalah bersikap tawadhu. Nanti kita akan baca ayat ini. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tawadhu itu adalah merendahkan hati. Artinya kita memposisikan diri kita di hadapan orang yang akan kita hormati, kita sajikan, kita memposisikan diri kita orang yang rendah di hadapannya. Tawadhu pertama pasti kepada Allah sebelum tawadhu kepada hamba Allah.
Karena itu bentuk sujud kita, bentuk semua yang kita lakukan pada Allah itu adalah tadallulan wa tawadhu'an kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu disebut tawadhu itu Allah dalam segi bahasa fil lugha at-tadallul, artinya merendahkan diri. Memposisikan dirinya rendah di hadapan orang yang ingin dimuliakan, diagungkan, sifat tawadhu. Karena itu kemudian tawadhu itu adalah ta'ziman fawqahu li fadlih, memuliakan orang yang memiliki keutamaan. Memuliakan ta'zim, memuliakan orang yang memiliki kemuliaan. Itu namanya tawadhu. Dan karena itu kemudian Islam dan tawadhu merupakan sifat yang terindah dalam sifat-sifat yang dianjurkan oleh Allah agar kita memiliki. Karena tawadhu ini apabila dimiliki oleh seseorang, maka sifat tawadhu itu yang akan membawa dia melakukan sifat-sifat yang indah lainnya. Karena banyak sifat-sifat indah itu tidak mampu dilakukan oleh seseorang karena orang tersebut memiliki sifat congkak, sombong, dan semuanya. Karena itu kemudian tawadhu merupakan memiliki nilai yang besar, merupakan sifat yang amat terpuji apabila tawadhu itu ada di tengah-tengah masyarakat. Maka yang akan ada di masyarakat itu adalah kedamaian, saling cinta, saling menghormati, saling memberi, semua keindahan akan wujud dalam sifat tawadhu. Bahkan tawadhu itu merupakan ibadah dan semulia-mulia ibadah. Dari sekian banyak ibadah yang mulia, tawadhu termasuk ibadah yang mulia. Karena itu kemudian Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah bersabda begini di hadapan para sahabatnya, "Mali la ara alaikum halawatal ibadah." Kenapa aku enggak melihat manisnya ibadah di hadapan kalian? Qalu wa ma halawatul ibadah ya Rasulullah? Apa manisnya ibadah? Kemanisan ibadah itu apa? Manisnya ibadah? Qala at-tawadhu. Artinya apabila orang beribadah kepada Allah dengan yang sebenarnya, pasti dia akan memiliki sifat tawadhu. Karena tawadhu termasuk afdalil ibadah, dan tawadhu disebut oleh Sayyidil Wujud halawah. Manisnya ibadah ada pada tawadhu. Sedangkan kita memiliki segala sesuatu, kalau rasanya tidak ada, manisnya nggak ada, semuanya hampar. Ibadah, kata Rasulullah, manisnya ibadah adalah tawadhu. Dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga beliau pernah mengatakan dalam salah satu ungkapnya, beliau mengatakan, "Alaika bit-tawadhu fa innahu min a'dhamil ibadah." Hendaklah kamu memiliki sifat tawadhu, rendah hati, karena itu termasuk ibadah yang mulia. Dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda begini, "Innallaha auha ilayya." Allah mewahyukan kepadaku, "Antawadhu," agar kalian semua memiliki sifat saling tawadhu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabgha ahadun ala ahad. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semua bersikap tawadhu, supaya tidak ada lagi yang membanggakan satu dengan yang lain, atau ingin melakukan hal-hal yang keji satu daripada yang lain. Sifat tawadhu akan menjauhkan sifat congkak dan akan menjauhkan sifat-sifat yang tidak indah. Karena itu at-tawadhu miftahul iman. Tawadhu itu kuncinya iman. Dan sebaliknya, al-kibru miftahul kufur. Sombong itu adalah kunci kekufuran. Kenapa begini ayyuhal ikhwah? Karena sombong itulah yang menyebabkan orang menolak kebenaran. Sementara tawadhu itu yang menyebabkan orang menerima kebenaran. Pertama pelanggaran terjadi dalam jagat ini, dalam makhluk yang Allah ciptakan ini, adalah pelanggaran yang dibawa oleh kecongkaan. Kapan terjadi? Saat Allah memerintahkan iblis untuk sujud pada Adam. Enggannya sujud iblis kepada Adam karena apa? Aba wastakbar, karena congkak. Sementara tawadhu itu miftahul iman. Karena itu kan kalau tadi saya katakan bahwa tawadhu lawan katanya sombong. Sombong itu selalu menolak kebenaran. Pernah kita baca dalam satu riwayat
Kita sampaikan, Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki sedikit pun, sekecil apapun di hatinya ada sifat sombong, tidak masuk. Ketika para sahabat mendengarkan ini, ada di antara mereka yang berkata, ya Rasulullah, kami ini ingin tampil baju yang indah, sandal yang indah, penampilan yang indah. Dia takut kalau semua ini membuatkan dia sombong. Kemudian Rasulullah memberikan definisi sombong, bahwa di sombong bukan masalah pakaian dan penampilanmu. Kemudian beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sementara tawadhu, orang yang tawadhu mendengarkan hak siapapun yang mengucapkan, dia akan terima, tidak akan congkak. Tetapi congkak, Iblis mengatakan, siapa Adam? Aku lebih mulia dari Adam. Aku engkau ciptakan dari api, Adam dari tanah. At-tawadhu miftahul iman. Sementara al-kibir adalah kunci kekufuran. Saat setiap orang memiliki tawadhu, Al-Imam Ja'far, saya ingin bacakan ungkapan Al-Imam Ja'far mengenai dalam kitab Misbahus Syariah ketika beliau membicarakan masalah keindahan syariat yang dibawa oleh Sayyidil Wujudi Muhammad. Salah satu ungkapan beliau panjang, saya akan ambil yang sedikit saja. At-tawadhu, kata beliau, aslu kulli khairin nafis. Tawadhu itu asal dari seluruh kebaikan yang berharga. Nafis berharga. Seluruh kebaikan yang berharga asalnya dalam sifat tawadhu. Wa martabah rafi'ah, dan tawadhu itu memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian beliau menyebutkan begini, walau kana litawadhu'i lughah, kalau tawadhu ini punya bahasa, yafhamuhal khalq, yang akan difahami oleh seluruh makhluk, lanataqa an haqa'iq ma fi makhfiyatil awaqib. Coba tawadhu ini punya bahasa dan kemudian bicara, akan difahami oleh orang. Tawadhu akan membongkar, akan menampakkan semua akibat-akibat yang ada dalam wujud ini. Kemudian beliau menyebutkan begini, wattawadhu ma yakunu fillah walillah wa ma siwahu makr. Tawadhu itu yang hanya karena Allah dan untuk Allah. Tawadhu bukan untuk Allah dan karena Allah. Makrun, tipu daya, itu bukan tawadhu. Kemudian beliau mengatakan, wattawadhu wa man tawadha'a lillah syarrafahu Allah ala katsirin min ibadih. Siapa yang bersikap tawadhu, rendah hati karena Allah, Allah akan muliakan dia di antara sekian hamba-hambanya. Kemudian beliau menyebutkan, walaysa lillahi azza wa jalla ibadah yaqbaluha wa yardaha illa wa babuha tawadhu. Tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah, yang Allah rela dengan ibadah, kecuali pintu ibadah itu melalui tawadhu. Nggak ada orang sholat kalau nggak tawadhu. Nggak ada orang akan menerima nasihat orang kalau nggak tawadhu. Nggak ada orang akan berhibah, memberi kepada seseorang, kasihan seorang kalau nggak punya sifat tawadhu. Karena itu kata Imam Ja'far, ada ibadah yang dia akan diterima oleh Allah, akan direlai oleh Allah. Semua ibadah yang diterima, yang diridhoi oleh Allah, pintunya adalah al-tawadhu. Terus beliau menyebut begini, sesuai dengan ayat yang kita baca. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعَزَّ خَلْقِهِ وَسَيِّدَ بَرِيَّتِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله بالتواضع فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Kata Imam Ja'far, dan Allah telah memerintahkan makhluk termulianya, manusia termulianya, yaitu Sayyidil Wujud, untuk bersikap tawadhu dalam firman-Nya, wakhfid janahaka, rendahkan, tawadhu'lah engkau kepada siapa? Limanittaba'aka minal mu'minin, kepada para pengikutmu kaum mukminin. Kalau sudah cukup menunjukkan bahwa tawadhu itu adalah perangai atau ibadah yang mulia, karena apa? Karena Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk melakukan hal itu. Karena Allah tidak akan membimbing nabinya kecuali pada yang terbaik. Begitulah sabda Rasul, Addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Tawadhu
pada Allah. Kita merendahkan. Salah satu bukti tawaduk kepada Allah selain sholat, selain kita melakukan, mengiyakan semua, nggak menawar perintah Allah, tawaduk kepada Allah itu adalah menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu yang menyampaikan. Wajib kita, itu arti bentuk tawaduk. Lawan kata tawaduk, saya katakan, adalah sombong. Karena itu kalau ingin mengobati atau membersihkan hati dari sombong, bersikaplah tawaduk. Karena apabila tawadhu itu akan ada pada kita, sombong sendirinya akan keluar dari kita. Dan tawadhu merupakan salah satu nikmat Allah yang mulia. Apabila dimiliki oleh seseorang, berarti Allah telah memberikan nikmat yang mulia dan indah kepada orang yang bersifat tawadhu. Coba saya kembali kepada ayat. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, rendahkan diri. Tawadhu'lah. Asal arti khaftul janah, kinaya yang paling indah untuk menunjukkan arti tawadhu. Dan kalimat wakhfid janahaka dalam Al-Quran, wakhfid janah, rendahkan itu, ada dua dalam Al-Quran. Satu untuk Sayyidil Wujudi Muhammad ketika Allah berfirman dalam dua ayat ini. 88 Al-Hijr, wakhfid janahaka lil mu'minin, atau 215 Asy-Syu'ara, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan yang kedua, Allah perintahkan, Allah sebut dua kalimat ini untuk arti bersikap tawadhu'lah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersikap tawadhu kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman dalam Al-Isra 24, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Ada tambahan kalimat dzul, artinya benar-benar bersikap tawadhu dan rendah hatilah kamu di mana? Kepada mereka berdua, ayah dan ibumu. Wa qur rabbirhamhuma wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wakhfid janah ada dua dalam Al-Quran. Satu diungkapkan untuk Sayyidil Wujud, Allah perintahkan untuk beliau bersikap tawadhu. Kedua, ketika Allah memerintahkan kita untuk bersikap tawadhu kepada kedua orang tua kita. Bahkan saat untuk perintah kedua orang tua ditambahi sifat kalimat dzul, artinya yang merendah diri. Sampai biar kamu nampak hina di hadapan kedua orang tuamu. Tawadhu itu indah untuk siapa? Untuk siapapun tawadhu indah. Tetapi untuk yang terindah setelah kita bertawadhu kepada Allah, menerima kebenaran dan kepada kedua orang tua, kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang memiliki kelebihan dan semuanya, tetapi orang tua adalah termasuk. Kemudian kebesaran arti tawadhu juga bahwa tadi saya sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 263, ketika Allah mensifati hamba-hambanya, sifat pertama yang mereka disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman adalah mereka bersikap tawadhu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pertama dalam ayat ini Allah nisbatkan mereka sebagai hamba-hambanya Allah. Satu kemuliaan. Ibadur rahman. Dan mereka disebut sebagai Allah sebagai ibad. Allah menggunakan kalimat rahman, menunjukkan simbol rahmah bahwa hamba-hamba yang memiliki sifat ini benar-benar hamba Allah yang terus akan meraih curahan rahmat dari Allah. Pertama sifat mereka, yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan di bumi Allah dengan lemah lembut, menampakkan ketawadhuannya, bukan congkak. Al-Imam Ja'far As-Shadiq menafsirkan kalimat yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka kalau berjalan, hauna apa? Beliau menyebutin huwa rajul. Yang dimaksud yamshuna 'alal ardi hauna huwa rajul yamshi bisajiyati allati jubila 'alaiha. Yang disebut berjalan hauna itu adalah, kata Imam Ja'far, seorang yang berjalan sesuai dengan fitrahnya, nggak dibuat-buat, aslinya, jalan aslinya. Bukan dia gunakan dengan cara yang lain lah. Tapi haunan artinya cara dia berjalannya sesuai sebagaimana ya biasanya. La yatakallaf
tidak memaksa-maksa, wala yatabakhtar, tidak bersikap sombong dalam berjalan. Mereka ini dinisbatkan kepada Allah sebagai hamba-hambanya. Karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam khutbah mensifati kaum muttaqin, silahkan kita baca dalam khutbah panjang, ketika beliau mensifati kaum muttaqin, beliau mengatakan mantiquhumus shawab wa malbasuhum al-iktisad wa masyuhum at-tawadhu. Para hamba-hamba Allah yang bertakwa itu mantiquhum as-shawab, kalau bicara benar. Wa malbasuhum al-iktisad, pakaiannya sederhana biasa. Wa masyuhum, cara jalannya penuh dengan tawadhu. Dan Allah menisbatkan mereka sebagai hamba-hambanya. Wa ibadur rahman, langsung sifat pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Menunjukkan bahwa buah ibadah itu akan nampak kapan? Saat yang menyembah Allah itu memiliki sifat tawadhu. Sebelum memiliki sifat tawadhu, belum nampak ibadahnya. Karena itu tadi Rasulullah menyebutkan bahwa manisnya ibadah dalam tawadhu. Begitu Allah nisbatkan ibadur rahmah, pertama sifatnya yamshuna 'alal ardi hauna. Indahnya Islam ini, segala, mulai hal yang paling kecil sampai yang paling besar, semua telah diatur rapi oleh Islam. Sampai cara jalan kita diatur oleh Islam. Yamshuna 'alal ardi hauna. Atau kita bisa membaca ayat lain ketika Allah menyebutkan bagaimana kita harus berjalan yang benar. Waqsid fi masyik waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamim. Artinya aqsid fi masyik, jalan yang biasa saja. Bahkan Allah melarang orang jalan dengan cara sombong. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu jangan congkak berjalan. Kamu nggak mampu, kakimu akan merobek atau menggali bumi dalam jalanmu. Atau kamu ketika sombong juga nggak bakal sampai ke gunung. Walan takhriqal arda walan tablughal jibala. Ayat ini seperti mengajarkan begini, ayyuhal ikhwah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Artinya ibadah tawadhu itu perlu dalam praktik perbuatan. Karena itu Allah menyebutkan yamshuna 'alal ardi hauna, saat berjalan simple biasa. Tetapi tawadhu juga selain dalam perbuatan, dalam ucapan. Karena itu orang-orang yang tawadhu yang disifati oleh Allah yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Enggak meladeni, ini juga sikap tawadhu. Tawadhu dalam perilaku yamshuna 'alal ardi hauna. Tawadhu dalam ungkapan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan di ayat setelahnya ini 63, 64-nya Allah menampakkan tawadhu dalam beribadah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Tawadhu dalam perbuatan yamshuna 'alal ardi hauna. Tawadhu dalam ungkapan wa qalu salama. Tawadhu dalam ibadah sujjadan wa qiyama. Itu nilai tawadhu. Karena itu kemudian kita diperintahkan untuk tawadhu. Dan seharusnya memang kita harus bertawadhu. Kenapa? Kalau kita mungkin ditanya, coba kita lihat kenapa kita dipaksa, diperintahkan, dianjurkan dengan kemudian kebesaran-kebesaran tawadhu ini. Kenapa kita harus tawadhu? Pertama, kita harus yakini bahwa tawadhu sifat para anbiya. Dan yang terdepan Sayyidul Anbiya wal Mursalina Muhammad, Sayyidul Mutawadhi'in. Tidak ada makhluk yang lebih tawadhu dari beliau. Sementara Allah jadikan beliau sebagai uswa kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita harus memiliki sifat tawadhu sebagai untuk mengikuti Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu Maulud pernah kita sampaikan bagaimana tawadhu Rasulullah. Seiling satu saja ulang. Pernah beliau duduk di bawah di bumi tanah biasa sambil makan. Ada seorang wanita yang kata Imam Ja'far meriwayatkan, wanita ini lisannya badhi'atul lisan. Kalau bicara kasar, ngawur wanita ini. Ketika melihat Rasulullah makan,
Orang itu, wanita itu teriak, "Ya Muhammad, tajlisu jalsatal abid wa ta'kul akl." Kamu ini duduk seperti duduknya orang budak dan makan seperti makannya budak. Rasulullah kemudian melihat kepadanya, "Waihak, faman a'badu minni?" Siapa yang lebih budak dari aku? Memang aku budak. Diam wanita itu, Imam Ja'far meriwayatkan ini. Kemudian wanita itu berkata, "Ya Muhammad, nawilni, kasih sedikit aku makan yang kamu makan ini." Rasulullah memberikan. Ketika diberikan, dia teriak, "La ya Muhammad, aku minta yang bekas kamu makan." Akhrajar Rasul, menurut Imam Ja'far Shadiq, dikasihkan sedikit itu dan dimakan oleh orang itu. Imam Ja'far kemudian mengatakan, sampai mati nggak pernah kena penyakit orang itu selalu. Dan barakatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi faman a'badu minni, siapa yang lebih budak dari aku ini Sayyidul Wujud? Dan berapa banyak orang datang nggak melihat, nggak tahu Rasulullah itu di mana. Sampai sahabat yang mengatakan, "Rasulullah kasih tempat lebih tinggi supaya orang kalau asing tahu di mana engkau." Karena beliau membaur, duduk sama semua orang. Kita bersikap tawadhu. Kenapa? Karena kita mengikuti Sayyidul Wujud, manusia yang paling mulia, diperintahkan oleh Allah untuk tawadhu. Maka kita jadikan beliau adalah sebagai uswah kita. Kedua, kan kita ini dalam Islam, setiap apapun yang kita lakukan, kita mengharapkan akhirat. Kita mengharapkan kebahagiaan kelak di sana dan nikmat akhirat. Bukankah kita jadi dijelaskan dalam Islam, wal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat lebih baik, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Kalau kita ditanya atau tanya pada Al-Quran, kenapa saya harus tawadhu? Al-Quran menjawab, karena akhirat dan negeri akhirat tidak ada tempat bagi orang sombong. Akhirat hanya dimiliki oleh orang yang tawadhu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Surat Qasas 83, "Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Itu negeri akhirat kami akan berikan kepada siapa? Orang yang tidak memiliki kecongkaan di bumi dan tidak melakukan kedurjanaan. Artinya orang congkak, orang sombong tidak ada tempat di akhirat untuk menikmati kenikmatan akhirat. Lawan katanya songkak dan sombong apa? Tawadhu. Berarti kita bertawadhu karena kita mengharap untuk meraih kenikmatan akhirat. Ketiga, kalau kita menanya Al-Quran saja, kenapa kemudian kita harus dipaksa untuk selalu bersikap tawadhu? Al-Quran akan memberikan pada kita isyarat karena untuk meraih kecintaan Allah dan menjadikan dirimu benar-benar seorang mukmin, pintunya tawadhu. Dari mana kita ambil ayat itu? Silahkan baca Al-Ma'idah 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian, sebagian kalian murtad dari agama ini, kami akan datangkan umat baru, kaum baru. Sifat mereka pertama, mereka dicintai oleh Allah, mereka mencintai Allah. Setelah mencintai Allah, azillatin 'alal mu'minin. Sifat pertama mereka setelah meraih cinta Allah dan mencintai Allah, mereka bersikap azillah, artinya tawadhu terhadap kaum mukminin. Kita ingin menjadi orang mukmin yang benar dan kita ingin meraih kerelaan Allah. Keempat, ayat yang saya baca tadi dalam 63 Al-Furqan. Karena tawadhu itu akan menggabungkan kita sebagai hamba-hamba Allah, hamba Rahman. Kalau kita nggak menjadi hamba Allah dan nggak bersama hamba Allah, kita akan bersama hamba siapa selain hamba Allah? Sementara hamba Allah yang sejati dalam 63 Furqan tadi adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu adalah mereka yang apabila berjalan di bumi Allah dengan penuh tawadhu. Menjadikan Rasul sebagai uswah kita agar kita mampu meraih kenikmatan akhirat, agar kita menjadi yang dicintai Allah dan menjadi mukmin yang sejati, agar kita kemudian masuk kepada rombongan hamba, dimasukkan pada hamba-hamba Allah yang
sejati, yaitu ibadur rahman. Kelima, karena tidak bersikap tawadhu itu artinya kita akan menjadi orang sombong. Sementara orang yang sombong itu akan distempel hatinya oleh Allah, maka tidak pernah akan menerima kebenaran. Selagi kita mengharapkan hidup dengan kebenaran, menerima kebenaran, sampai mati bersama kebenaran, maka hendaklah kita bersikap tawadhu, karena yang sombong Allah akan jadikan hatinya gelap dan stempel, nggak mampu lagi menerima kebenaran. Allah berfirman dalam surat Ghafir 35, "Kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar." Begitulah Allah menstempel setiap hati orang yang congkak. Artinya apa? Taba'allah ala qulubihim, itu nggak lagi mau menerima kebenaran. Yang sombong nggak pernah mampu menerima kebenaran. Kita mau menjadi orang tawadhu supaya tetap hidup bersama kebenaran, menerima kebenaran, dan sampai mati bersama kebenaran. Karena kalau kita tidak tawadhu, kan kita sombong. Sementara kalau sombong, kita dibenci oleh Allah. Allah membenci orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, atau wala tusair khaddaka linnas. Kamu jangan congkak, wala tamshi terus. Kenapa Allah nggak menyenangi orang yang sombong dan congkak? Kemudian ayyuhal ikhwah, kenapa kita harus selalu dianjurkan untuk bertawadhu, bersikap rendah hati? Karena selain tadi itu, tawadhu kita itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia sekalipun. Rasul dalam beberapa hadisnya, riwayat demi riwayat, mengatakan yang arti dari hadis itu adalah man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbar wada'ahullah. Siapa yang tawadhu, Allah akan angkat dia. Dan siapa yang sombong, Allah akan jatuhkan dia. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, karena itu pernah waktu kita sampai pada pelajaran ke-12 atau 11 mungkin, masalah memberi maaf, kan pernah saya baca hadis ini. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidak, setiap seorang hamba memberikan maaf tambah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan terusan hadis itu, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Setiap orang bertawadhu diangkat oleh Allah. Kemudian bagaimana sih orang bisa kita melihat orang bertawadhu? Orang tawadhu itu mempunyai beberapa kriteria atau sifat-sifat yang mampu kita langsung melihat. Pertama, orang tawadhu itu pasti pertama akan menerima kebenaran. Dari siapapun kebenaran datang, pertama dia akan tunduk dengan menerima kebenaran. Itu artinya tawadhu pertama. Kedua, orang yang bertawadhu itu akan menghormati orang lain. Tidak akan meremehkan dan menghina orang. Siapapun manusia. Dan memang manusia itu siapapun manusia. Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Kami telah muliakan seluruh anak Adam. Allah nggak menyebut orang tertentu, nggak, semua anak Adam diberi kemuliaan oleh Allah. Orang tawadhu selalu menghormatkan orang yang lain. Ketiga, orang yang bersikap tawadhu itu selalu mau menerima kalau dia salah. Kemudian manusia tidak maksum. Ketika dia salah, spontan dia menerima kesalahannya dan berterima kasih kepada menegur kesalahannya. Bukan dia congkak menerima kesalahan, kemudian mencari alasan-alasan untuk membenarkan kesalahannya. Orang tawadhu tidak. Keempat, orang yang bersifat tawadhu itu tidak pernah menisbatkan kemuliaan yang ia lakukan, perbuatan baik yang ia lakukan untuk dirinya, kemudian dia menepuk dada. Tidak. Setiap dia melakukan kebaikan atau mampu berbuat baik, selalu dia mengatakan, ini semua anugerah dari Allah. Ini taufik dari Allah. Bukan memiliki, bukan aku, nggak menyombongkan dirinya. Kelima, seorang yang bertawadhu itu tidak sibuk mencari supaya dia populer, dikenal sana, nggak ada urusan. Dia melakukan kewajibannya. Orang mau mengenal dia, orang memuji dia, orang nggak memuji dia, sama sekali dia tidak tepat. Kadang-kadang kan orang ini habis umurnya untuk mencari sesuatu supaya dia populer saja, terkenal. Hatta melakukan hal-hal yang apa? Yang penting dia akan menjadi famous, terkenal begitu.
Kenapa kemudian kita dikenal, disanjung oleh seluruh orang, tapi kita jauh dari Allah wa na'udzubillah. Kalau kita baca Al-Quran, ayolah ikhwah, nyimpang sedikit. Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman, ketika berhala-berhala dihancurkan, mereka menyebut Ibrahim dengan penuh kehinaan. Bahasanya, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda, dengan penuh ejekan, artinya merendahkan Ibrahim. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada seorang muda kita dengar katanya dipanggil Ibrahim. Tetapi Ibrahim yang dianggap fata, Ibrahim yang dianggap hina oleh orang-orang itu, Ibrahim itu dalam ayat lain Allah berfirman, inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim seorang diri, merupakan umat semuanya. Besarnya nilai Ibrahim di sisi Allah, walaupun orang gak memaham. Nabi Yusuf pun nabi, abahnya nabi, jidnya lagi nabi. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf itu ketika dijual, yang jual orang-orang yang beli, wasyarahu bithamanin bakhsin darahima. Dijual dengan harga murah, nggak ada artinya. Yusuf di sisi Allah Siddiq. Jadi tetap orang tawadhu nggak sibuk dia terkenal atau tidak. Karena dia nggak sibuk orang mau menghormati dia atau muliakan, nggak sibuk. Dia harus duduk di mana, nggak ada urusan semuanya. Dan orang tawadhu tidak pernah membanggakan pakaiannya, membanggakan penampilannya. Dia sebagaimana yang disifati oleh Imam Ali tadi, malbasuhum al-iqtisad wa masyuhum at-tawadhu. Jadi kemudian orang tawadhu itu menjauhi semua perilaku yang diperilaku dan perbuatan itu akan menampakkan dia sebagai seorang yang sombong. Sikap tawadhu. Tetapi ayyuhal ikhwah, tawadhu besar nilainya, tapi tidak mudah dipraktekkan. Perlu kita melatih diri. Bagaimana supaya kita mampu mengembangkan pada diri kita, supaya mampu memiliki tawadhu? Pertama, kita mohon kepada Allah, itu pasti pertama, kunci pertama. Kedua, bersahabatlah dengan orang-orang yang bertawadhu, supaya mampu membaca dan melihat dari mereka. Ketiga, selalu lihatlah kelemahan-kelemahan yang ada dirimu, sehingga kita tidak mau lagi untuk menampilkan, menyombongkan, karena saya lemah, saya punya kesalahan, saya. Dalam arti hasib nafsak, selalu introspeksi diri. Orang yang selalu melihat dirinya tidak pernah akan sombong. Dan ketika dia tidak sombong, pasti dia akan memiliki sifat tawadhu. Kemudian dengan kita paksa diri kita latih untuk kita bersikap tawadhu di hadapan orang. Menghormati orang, memuliakan orang. Dan semuanya itu perlu kita melatih diri karena tidak mudah. Ego seseorang itu selalu ada. Tapi matikan ego itu dengan janji-janji Allah bagi orang mutawadhu tadi. Masuklah rombongan yang disebut oleh Allah, bahwa kita ketika menjadi orang tawadhu akan meraih semuanya. Karena itu di akhir pertemuan ini saya akan sebutkan beberapa buah dari tawadhu. Pertama, orang yang tawadhu itu akan meraih kerelaan Allah. Pertama. Al-Imam Al-Jawad beliau pernah mengatakan begini, salasun yablughna bil 'abdi ridwanullah. Ada 3 hal yang akan menyampaikan seseorang hamba ketika memiliki 3 ini untuk meraih kerelaan Allah. Pertama, kathratul istighfar, banyak beristighfar. Kedua, khafdul janah, bersifat tawadhu. Dan ketiga, wa kathratus sadaqah, banyak sadaqah. Banyak istighfar, bertawadhu, sadaqah. Yang punya 3 ini, dia akan meraih kerelaan Allah. Kedua, akan meraih kecintaan Allah, akan dicintai oleh Allah. Semua kita mampu mengatakan cinta kepada Allah. Tapi sudahkah kita mendapat cinta dari Allah? Tadi kan, ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sifat pertamanya, adillatain 'alal mu'minin. Al-Imam Ali beliau pernah mengatakan, thamaratut tawadhu al-mahabbah. Buah dari tawadhu itu adalah meraih kecintaan. Kecintaan Allah, bahkan mendapatkan kecintaan manusia. Ketiga, seorang yang bertawadhu akan sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Imam Ali pernah menyebutkan dalam hal semacam itu, bahwa orang yang memiliki sifat tawadhu,
dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Keempat, mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dalam harta dan keluarga dan semuanya. Dan kelima, mendapatkan kemuliaan dari manusia. Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang saya bacakan tadi, ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang bertawadhu hanya untuk Allah kecuali Allah angkat. Bahkan dengan tawadhu Imam Ali memberitahu begini pada kita, dengan tawadhu itu kamu akan meraih kesempurnaan nikmat. Imam Ali menyebutkan bitawadhu'i tatimmun ni'mah. Dengan tawadhu orang akan sempurna nikmatnya. Bayangkan orang berilmu, orang berharta, orang punya kedudukan, tapi nggak punya sifat tawadhu, dia belum meraih nikmat yang sebenarnya. Wa na'udzubillah. Bitawadhu tatimmu an-ni'mah. Dan terakhir, ketika orang selalu bersifat tawadhu, dia akan perbuatannya itu akan menyebarkan, akan menjadikan guru dan menyebarkan kebaikan untuk orang-orang lain. Orang melihat tawadhu itu, walaupun kita nggak mengajar, kita nggak berkhutbah, ketawadhuan seseorang itu sendiri merupakan dia akan menyebarkan kebaikan demi kebaikan dengan perilakunya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan, at-tawadhu yunshirul fadilah. Tawadhu itu akan menyebarkan kebaikan. Dan kemudian banyak hal-hal yang semuanya terakhir bisa disebutkan dalam beberapa faedah dari tawadhu adalah tawadhu akan mengantar kita untuk meraih husnul khatimah. Sementara kita tidak tahu semua akhir kita ini apa, tapi tawadhu akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah, karena tawadhu dicintai Allah, karena tawadhu artinya kita sedang dinisbatkan sebagai hamba-hamba Allah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita. Kita mampu bisa bertawadhu pada Allah, menerima semua kebenaran dari Allah, pasrah mutlak pada semua ketentuan Allah, dan menerima siapapun yang menyampaikan kebenaran, dan kemudian kita diberi taufik untuk bisa bertawadhu dengan sesama hamba Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.